Semarang merupakan kota yang menyimpan banyak kisah sejarah yang tersirat dalam setiap bangunan-bangunan kunonya yang masih berdiri hingga masa sekarang ini. Berbagai percampuran budaya, agama, hingga kultur dari setiap negara dapat dijumpai di Semarang. Namun, masih terdapat banyak bangunan bersejarah di Semarang yang terlupakan hingga masih adanya bangunan bersejarah yang belum diakui sebagai bangunan cagar budaya. Salah satunya adalah di balik kisah sejarah di Camp Interniran Lempersari Semarang yang menjadi saksi bisu penahanan orang-orang Eropa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Bangunan-bangunan Camp Interniran Lempersari Semarang masih dapat kita jumpai di Jalan Lempersari, Semarang. Keberhasilan Jepang memporak-porandakan Pearl Harbor di Amerika menambah kepercayaan diri Jepang untuk menguasai Asia Pasifik. Kedatangan awal Jepang di Indonesia memiliki tujuan menguasai daerah-daerah kilang minyak di Indonesia. Bukti Jepang masih menguasai wilayah Hindia Belanda ketika berhasil menguasai Tarakan di Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Pada 1 Maret 1942, Jepang dengan cepat menguasai 3 lokasi yakni Teluk Banten, Eretan Wetan atau yang sekarang Indramayu Jawa Barat, dan Kragan Rembang Jawa Tengah. Pada tanggal 5 Maret 1942 berhasil menduduki Batavia dan pada 7 Maret Jepang berhasil menduduki Lembang, Bandung. Jepang dengan cepatnya menduduki wilayah-wilayah di Hindia Belanda, membuat Belanda menyerah tanpa syarat ke Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Pada awal kedatangan Jepang ke Indonesia, memberikan angin segar kepada bangsa Indonesia, sebab Jepang dapat membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Belanda. Sambutan baik bangsa Indonesia terhadap masuknya Jepang dimanfaatkan oleh tentara Jepang untuk mempropaganda kebebasan bangsa Indonesia terhadap pengaruh kolonialisme bangsa Barat. Propaganda tersebut pastinya untuk menarik simpati dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Jepang yang semula menganggap Jepang adalah saudara tua. Namun, pada akhirnya masuknya Jepang ke Indonesia memberikan pengaruh negatif, sebab bangsa Indonesia tetap dijajah dan merasakan penderitaan yang lebih menyiksa. Tidak hanya bangsa Indonesia sendiri yang tersiksa akibat adanya penjajahan Jepang, namun bangsa Eropa, khususnya Belanda juga merasakan sebab kekuasaan mereka di Indonesia, yakni dipinggirkan dan tidak mendapatkan hak istimewa lagi. Setelah Jepang masuk ke Indonesia atau Hindia Belanda pada tahun 1942, kedudukan orang-orang Belanda mulai terancam. Jepang mulai membatasi ruang gerak warga sipil Eropa sehingga mereka ditahan di kamp khusus yang dinamakan Camp Interniran. Interniran berasal dari kata internir yang artinya dikelompokkan, sehingga dapat diketahui bahwa Jepang mengelompokkan musuh perang yakni orang-orang Eropa, khususnya Belanda, di bawah pengawasan pasukan Jepang. Tujuan Jepang membuat kamp interniran ini adalah untuk memisahkan dan menghindarkan pengaruh Eropa kepada orang-orang Indonesia atau Bumi Putra agar terlepas dari belenggu penjajah Belanda yang sekarang digantikan dengan pengaruh Jepang. Camp Lempersari menjadi camp terbesar di kota Semarang. Bangunan-bangunan kamp interniran bukanlah buatan Jepang, namun bangunan tersebut sudah berdiri pada masa penjajahan kolonial yang dulunya merupakan bentuk perumahan masa kolonial, yang kemudian ditambahkan kawat berduri serta menara pengawas. Camp Lempersari sudah menopang sekitar 8.000 warga Eropa dan jumlahnya terus bertambah, yang mayoritas dihuni oleh wanita dan anak-anak dari golongan warga Eropa.
Di kamp interniran, warga Eropa merasakan penyiksaan yang pedih sebab kurang layaknya hunian, makanan, dan perlakuan tentara Jepang kepada mereka selama berada di kamp. Lingkungan di kamp interniran dapat dikatakan tidak layak sebab kumuh, tidak terawat, dan memanfaatkan sisa-sisa perlengkapan yang ada. Hal ini memicu berbagai permasalahan seperti penyakit hingga menimbulkan kematian. Sehingga di sekitar lingkungan kamp dibangunlah rumah sakit yang fungsinya untuk merawat, mengobati, dan memulihkan kondisi orang-orang Eropa yang sangat memprihatinkan. Terkadang mereka juga melakukan penyelundupan berupa bahan makanan, obat-obatan, pesan, hingga uang. Setelah Indonesia merdeka, orang Eropa dibebaskan dari kamp-kamp interniran. Mereka dipulangkan ke negara asal mereka, sehingga bangunan-bangunan tersebut mulai ditinggalkan hingga kosong. Bangunan bekas kamp ini layak dijadikan sebagai cagar budaya, sebab mengandung nilai-nilai sejarah yang dapat dikenalkan kepada masyarakat. Namun, kamp interniran Lampersari di Semarang ini belum dijadikan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat, sehingga bangunan-bangunan tersebut beralih fungsi dari rumah-rumah warga hingga sekolah-sekolah. Pada masa sekarang ini masih dapat kita jumpai sisa-sisa bangunan dari kamp interniran Lampersari Semarang. Salah satunya digunakan sebagai SMP Negeri 39 Semarang yang merupakan bekas rumah sakit kamp. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 5074/0/Men, PPK tanggal 17 April 1950 menetapkan membuka Sekolah Teknik Negeri 2 Semarang. Dan pada 5 Oktober 1994, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0259-O/1994, sekolah ini berubah nama kembali menjadi SLTP Negeri 39. Namun pada 2004, nama sekolah ini kembali diubah menjadi SMP Negeri 39 Semarang. Kamp interniran Lampersari menjadi saksi bisu sejarah di kota Semarang. Bangunan yang masih tersisa ini menjadi bukti sejarah penjajahan Jepang di kota Semarang terhadap orang-orang Eropa. Sebagai generasi penerus bangsa, walaupun banyak kisah kelam di dalam bangunan-bangunan sejarah yang ada, namun bangunan tersebut layak untuk tetap terjaga dan lestari, sebab sejarah yang menyelimuti bangunan tersebut tidak ternilai harganya. Serta generasi ke depan dapat menjadikannya sebagai pembelajaran.